sebuah rumah di Kabupaten Tasikmalaya terdapat keluarga kecil dari Bapak Yoga dan mempunyai istri yang bernama Ibu Nova. Ibu Nova sedang mengandung anak pertama yang kini berusia 12 minggu. Mereka berbincang mengenai keluhan yang Ibu Nova alami dan ingin memeriksakan keluhannya ke bidan karena ia takut tertular infeksi yang dimiliki oleh Bapak Yoga. Pak, boleh tidak kalau besok kita datang ke bidan untuk dapat pemeriksaan dikarenakan sekarang Mama merasa tidak enak dan dengan kondisi sekarang. Iya Ma, baik. Kita besok lakukan pemeriksaan ya ke bidan. Takutnya Bapak penyakit yang kemarin-kemarin bisa menular ke Mama, apalagi Mama sedang hamil. Keesokan harinya, setelah bersiap-siap, mereka pun bergegas pergi ke bidan. Pak, apakah Bapak sudah siap untuk kita pergi ke bidan sekarang? Iya Mas, sudah siap. Kita berangkat sekarang yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan masuk Bapak, Ibu. Silakan duduk Ibu, Bapak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini saya dan istri saya ingin berkonsultasi Ibu. Di sini istri saya mengalami keluhan yang tidak normal. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Bidan Dila ya Pak Bu. Sebelumnya boleh tahu nama ibunya siapa? Ibu. Kalau bapaknya siapa Pak? Bapak ya. Alamatnya di mana Pak? Di Singapura. Baik Bapak, sebelumnya bisa diceritakan hal-hal yang terjadi sama Bapak atau dengan Ibu? Oh begini Bu Bidan, saya pernah mengalami penyakit pencernaan. Kata dokter itu dapat menular. Nah di sini saya ingin memeriksa istri saya juga, mungkin akan tertular juga kayaknya ya. Terus sekarang ini istri saya sedang hamil 3 bulan. Alhamdulillah baik Bapak, Ibu. Sebelumnya kita sekarang akan melakukan konseling ya. Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Bagaimana apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Nah sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kencing anak ya Pak Bu. Jadi kencing anak itu adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Nah, biasanya apabila terjadi pada wanita, kencing tersebut tidak bergejala. Nah Ibu, bagaimana gejala apa saja yang Ibu rasakan saat ini Bu? Saya merasakan gejala pada saat buang air kecil itu rasanya sakit Ibu, dan juga ada keluar cairan yang tidak normal pada biasanya dari keluarga saya. Iya baik Ibu. Nah Bapak sebelumnya apakah istri Bapak pernah dilakukan pemeriksaan? Istri saya belum pernah melakukan pemeriksaan. Iya Bapak belum ya. Nah apabila istri Bapak belum melakukan pemeriksaan, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke dokter ya, supaya Ibu bisa mengetahui apakah Ibu terinfeksi kencing anak atau tidak. Melihat kondisi Ibu sekarang sedang hamil Ibu ya. Nah apabila nanti sudah mengetahui Ibu terinfeksi ataupun tidak, nanti bisa dilakukan tindak lanjut ataupun pencegahan terhadap kencing anak. Seperti itu Bapak Ibu. Ibu jika tidak segera diperiksa apakah saya mengalami kencing anak tersebut atau mencuri atau tidak, apakah ada dampaknya untuk kehamilan saya sekarang? Oh iya Ibu, nah apabila Ibu terinfeksi kencing anak atau gonorrea dari kandungan sedang hamil, apabila itu terjadi dan tidak segera diobati, maka beberapa komplikasi akan muncul ya Ibu ya, antara lain seperti adanya komplikasi nantinya Ibu akan mengalami keguguran, kemudian kelahiran prematur, kemudian ketuban pecah sebelum waktunya, yang
infeksi pada dinding rahim, dan juga bisa kemungkinan terjadi kehamilan efek tertentu ataupun kehamilan di luar kandungan. Seperti itu Ibu. Kalau Ibu, apakah ada yang lainnya untuk Nah Ibu, sedangkan pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi bencana itu bisa berpotensi tertular Ibu, dan juga kemungkinan akan mengalami penyakit berat seperti kebutaan. Nah untuk gejala pada bayi yang terinfeksi bencana itu biasanya muncul setelah 2-5 hari setelah melahirkan. Seperti itu Ibu. Kemudian bagaimana cara mengobati apabila terinfeksi kencimanan dikarenakan istri saya sedang hamil. Global untuk pengobatannya itu sebaiknya Bapak harus segera membawa istri Bapak ke dokter ya Pak ya. Di sana dokter akan memberikan antibiotik yang aman dikonsumsi Ibu selama masa kehamilan jika benar-benar Ibu dinyatakan terinfeksi kencimanan tersebut. Nah untuk pengobatannya juga dilakukan pada pasangan ya Bapak ya. Jadi kepada Bapak juga ya Pak. Nah selain itu suami istri yang sedang menjalani terapi atau pengobatan kencimanan itu tidak boleh melakukan hubungan seksual terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum pengobatannya benar-benar selesai dan Bapak atau Ibu dinyatakan tidak lagi mengidap infeksi tersebut. Seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih lebih lanjut. Ibu, jika sudah dilakukan pemeriksaan lalu hasilnya negatif, apakah ada cara untuk mencegahnya yang bisa saya lakukan? Tentu saja ada ya Ibu untuk pencegahan infeksi penciuman terhadap ibu hamil. Untuk cara pencegahannya yaitu Ibu bisa melakukan dengan rutin pemeriksaan infeksi saluran seksual Ibu ya, dan juga Ibu dan Bapak tidak diperbolehkan dulu melakukan hubungan seksual. Kalaupun Bapak dan Ibu mau tetap melakukan hubungan seksual, itu harus menggunakan pengaman nih Pak ataupun kondom. Apakah Bapak sudah mengetahui cara menggunakan kondom Pak? Sudah. Nah supaya ibunya tidak tertular penyakit yang Bapak tidak, Bapak tadi mengatakan Bapak terinfeksi Pak ya. Jadi ketika akan melakukan hubungan seksual jangan lupa untuk menggunakan kondom. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, karena kan ada gejala seperti tadi, saya merasa tidak nyaman untuk kehidupan Ibu. Oh iya baik Ibu. Nah jika Ibu merasakan gejala-gejala yang memungkinkan Ibu terjangkitnya hubungan seksual lainnya, Ibu bisa segera pergi ke dokter ataupun rumah sakit ya Ibu, supaya Ibu bisa diperiksa oleh dokter dan juga melakukan tes laboratorium. Nah Ibu untuk tes laboratorium itu sendiri dilakukan menggunakan sampel berupa lendir dari rahim Ibu. Nah jika nanti hasilnya positif, tes tersebut akan diulang dalam 2-4 pekan kemudian. Jika hasilnya negatif, Ibu ataupun Bapak bisa melakukan pencegahan-pencegahan yang tadi saya sudah jelaskan ya, supaya Ibu tidak tertular infeksi tersebut. Sebaiknya Ibu bisa segera melakukan pemeriksaan gejala-gejala yang Ibu alami ke dokter Ibu. Seperti itu. Baik Bu Bila, terima kasih atas informasinya. Saya dan istri akan segera memeriksakan ke dokter. Baik, sama-sama Bapak. Jika nanti Ibu atau Bapak mengalami keluhan lagi, Ibu dan Bapak bisa datang lagi kemari. Ibu Bapak sendirinya saya bertanya kepada Ibu Bapak apakah sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah. Nah, untuk melanjutkan kembali dengan Bapak, coba bisa dijelaskan atau diulang kembali yang sudah saya jelaskan. Jadi harus dilakukan pemeriksaan apa saya lakukan sendiri. Lalu jangan dulu berhubungan. Jika akan berhubungan sebaiknya menggunakan kondom supaya memastikan pencegahan. Nah untuk itu juga saya harus menerapkan pencegahan supaya tidak terkena penyakit tersebut. Sepertinya Ibu dan Bapak sudah paham ya apa yang sudah saya jelaskan. Ibu dan Bapak bisa pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan, dan juga ketika nanti ada keluhan
Ibu dan Bapak bisa melakukan kunjungan ke di sini ya, Bapak Ibu. Terima kasih ya atas informasi yang telah Ibu berikan. Saya juga saya Ibu nanti saya akan memberikan Ya, baik Ibu, saya tunggu ya. Semoga Ibu tidak dipakai dan bisa tersebut ya, Bu ya. Terima kasih ya Ibu Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Bapak Yoga dan Ibu Sari melakukan konseling dengan bidan, mereka langsung melakukan pemeriksaan ke dokter. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Ibu Sari tidak terinfeksi atau tertular kencing nanah.